undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, nanti diperbarui dengan perubahan-perubahan yang baru, ada undang-undang. Saya agak lupa jadi menuliskannya. Ya, pada pokoknya tidak banyak ya, berubah. Undang-undang ini tidak berlaku hanya untuk orang beragama Islam, tidak. Tapi dia berlaku umum buat seluruhannya. Untuk yang beragama Islam, nanti ditambah dengan kompilasi hukum Islam. Sebentar saya cekkan kembali. Belum ada. Oke, nanti di kompilasi hukum Islam nanti saudara bisa cari. Baik, undang-undang ini mengatur ini dari 1 sampai 14. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan tampilkan tambahan perubahannya dari undang-undang nomor 1 tahun 74 ini. Sini kita akan lihat prinsip hukum perkawinan Islam yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan diperkuat dengan kompilasi hukum Islam. Bahwa satu asas dari hukum perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi jelas ya, yang bisa diakui menikah itu hanya pria dengan wanita, bukan pria dengan pria, bukan wanita dengan wanita. Di Indonesia itu yang berlaku. Ya. Untuk apa? Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang bahagia bisa kita pahami dan kekal itu bermakna berarti pernikahannya itu bukan temporer. Jadi ketika menikah di awal itu prinsipnya ya sampai habis usia, sampai waktu yang memisahkan kita. Nah, kira-kira begitu. Bukan nikah yang temporer. Ya udah kita nikah selama 5 tahun saja gitu. Kalau kalau kita kenal ada istilah tuh kawin kontrak. Nah, itu tidak sesuai dengan asas pernikahannya. Dalam hukum Islam, di kompilasi hukum Islam ya, sekali lagi ada kompilasi hukum Islam itu merupakan instruksi presiden tahun 1991. Nah, itu menjadi rujukan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Kalau kita belajar hukum Islam, nanti kan kita temukan ada kelompok ini, pendapat ini. Nah, untuk hal ini diputuskan oleh pemerintah ini yang berlaku ini. Nah, gitu. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat, misalkan ghalidhan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Asasnya keabsahan perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Jadi pernikahan itu ya sekali lagi ini kan bukan hanya untuk hukum untuk orang Islam ya. Jadi rujukannya adalah agama dan kepercayaan. Sehingga syarat sahnya itu harus sesuai dengan hukum agama masing-masing. Sehingga tidak dimungkinkan dalam hukum di Indonesia ada pernikahan beda agama. Yang ketiga, pernikahan dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu asasnya adalah monogami terbuka.
Jadi asasnya itu satu orang suami hanya memiliki satu orang istri. Tapi terbuka, masih diberi kesempatan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia, masih diperkenankan menambah istri maksimal total istrinya 4 dalam satu pernikahan. Sehingga ketika ingin menambah istri, maka perlu izin. Izinnya itu harus di hadapan pengadilan agama. Nah, jadi peluang nih pengurus perkara. Ngurus apa? Pengurus izin poligami. Dan izinnya itu spesifik. Kalau kita lihat ternyata nggak gampang mau poligami di Indonesia. Kenapa? Karena hanya diberikan dengan syarat terbatas. Syaratnya ini, izinnya istri pertama harus memberikan izin, cukup tidak. Ya kenapa diizinkan? Ya serah-serah saya aja, Pak. Nggak bisa. Syaratnya harus dengan ya putusan pengadilan, penetapan saya kurang tepat, penetapan pengadilan agama dengan dasar bisa jadi istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hanya syarat-syarat ini yang bisa. Ya, kenapa diberikannya? Karena pengen aja. Nggak bisa. Maka untuk dapat diajukan ke pengadilan agama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kalau misalnya kan nikah pertama istri, berarti istri pertama. Kalau mau menikah yang ketiga, berarti istri pertama dan istri kedua harus mengizinkan. Kalau mau nikah yang keempat, izin istri pertama, kedua, dan yang ketiga. Lalu perlu dicek oleh hakim adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup. Maksudnya ini nafkah istri-istri dan anak mereka. Jadi kalaupun mereka mau, setuju, tapi menurut pengadilan, wah ini masuk kategori miskin, nggak nggak bisa ini, nggak diberi izin. Nah begitu. Sehingga salah satu yang ditunjukkan adalah keterangan penghasilan, mau slip gaji atau sebagainya sebagainya. Gitu. Jadi asasnya seperti itu, monogami terbuka. Asas keempat, calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya. Ini menurut pembentuk undang-undang seperti itu ya. Nanti saya jelaskan nanti ketika di pertemuan selanjutnya usia-usia pernikahan itu berapa. Karena awalnya usianya itu di undang-undang ini minimal 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki. Nanti ada perubahan di undang-undang perubahannya. Ya, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini. Jadi pada asasnya aturan dari pemerintah itu mengatur ada batas minimal usia pernikahan. Batas maksimalnya nggak ada. Bahasa minimal yang diatur. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Ada asas bahwa pernikahan itu dimudahkan. Dalam artian apa? Ngurusnya mudah, biayanya murah, dan sebagainya. Tapi untuk bercerai itu dipersulit. Kenapa? Karena asasnya tadi di awal bahwa pernikahan itu dilakukan untuk kekal. Kalau bisa nggak putus. Jadi itu sebagai patokan. Jadi nggak main-main orang kayak kita temukan kawin cerai, kawin cerai, kawin seenaknya itu. Ada seorang artis yang sudah nikah puluhan kali gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan asas pernikahan yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga karena susah, dipersulit,
Maka kalau mau bercerai itu harus ke pengadilan. Kalau belajar hukum Islam dalam ilmu-ilmu fikih itu, suami tiba-tiba ngomong saja dia mau menjatuhkan talak kepada istrinya, itu dah selesai, putus ya pernikahannya. Segampang itu. Beda kalau istri, kalau tadi diceritakan kalau istri namanya gugat cerai, hulu ya kalau itu ya. Bukan talak. Kalau talak itu suami yang menjatuhkan. Kalau istri itu mengajukan ke kalau di sini ke pengadilan agama. Gitu ya. Jadi mau yang suami maupun yang istri bisa mengajukan perceraian, tapi harus diajukan di pengadilan agama. Lalu putusnya itu, nah ini perhatikannya, karena ya pada asasnya hanya karena kematian percaya atau dengan keputusan pengadilan. Hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Jadi walaupun sudah dibawa ke pengadilan, jadi kan ada artis ya yang ramai itu Desta dan istrinya itu sepakat mau cerai gitu. Nggak bisa dalam konsep hukum gitu itu nggak ada bersepakat mau cerai gitu nggak. Jadi pasti masih didamaikan dulu di pengadilan. Gugatan perceraian dia ajukan ke pengadilan. Nanti jenisnya macam-macam di, di pertemuan selanjutnya ya yang akan saya detailkan. Bahwa ada jenis-jenis perceraian yang diajukan laki-laki, diajukan perempuan. Nanti ada juga menuduh zina. Itu nanti sendiri diatur. Dan alasan perceraian itu yang diterima hanya ini. Yang ada di sini. Kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, Pak, bagaimana? Jadi yang dilakukan itu adalah istrinya memberikan kuasa, kata-katanya ya, memberikan kuasa untuk mengurus perceraian. Gitu. Mengurus perceraian karena perceraiannya bentuknya sidang. Lalu dibawa ke pengadilan nanti kalau dia bentuknya adalah ajuan dari apa namanya eh, misalnya suami mengajukan talak ya, nanti setelah diputus persidangan ini bercerai, nanti diberikan kesempatan kepada si suami untuk menjatuhkan talak dalam bentuk surat. Nanti ada akta ikrar akta ikrar talak. Nah, yang mengurus itu bisa juga diwakilkan kepada pengacaranya. Situ yang saudara tanyakan tadi kan dia mengkuasakan dalam materi apa yang tadi kita pelajari di mata kuliah ini di hukum acara perdata ada namanya pemberian kuasa. Jadi dia memberikan kuasa untuk kepengurusan itu, mengurus. Di situ sebenarnya jawaban untuk pertanyaan. Kalau itu Pak, nggak Ya, sulit itu Pak. Kalau misalkan suami istri nggak dihadirkan di pengadilan, cuman pengacara aja yang mewakilkan. Jadi kan pengacara itu misalkan istrinya minta gugat untuk cerai, ya, nah ditelusuri itu gugat untuk cerai. Pokoknya mau nggak mau itu pengacara itu, ah ini istri maunya cerai gitu. Nah ya, itu gimana Pak tanpa hadirnya si perempuan gitu itu? Siapa? ya. Jadi saudara kan pelajari dalam pemberian kuasa. Itu bukan hanya kasus cerai. Semua kasus bisa diurus pengacara kalau perdataan. Utang piutang,
tanah, macam-macam itu. Lalu gimana bentuknya? Si pengacara membuat surat gugatan. Lalu nanti masuk proses pembuktian, bukan hanya pokoknya pengen cerai, enggak. Harus ada prosesnya seperti persis seperti persidangan yang kita gambarkan itu. Jadi ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian, pembuktian dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan kedua pihak menghadirkan saksi, menghadirkan bukti-bukti surat, bisa jadi bukti. Kalau ada kekerasan rumah tangga, nanti hadirkan ahli, ada surat visum, dan sebagainya. Begitu. Dari bukti-bukti yang terkumpul itu nanti hakim memberikan keputusan. Jadi bukan, jangan dibayangkan cuma datang diurus, pokoknya cerai, bukan. Harus bisa membuktikan. Buktikan apa? Membuktikan salah satu dari sini. Apakah dia nomor satu ini? Apakah dia meninggalkan tempat selama 2 tahun berturut-turut? Apakah salah satunya di penjara 5 tahun atau lebih? Apakah salah satunya melakukan kekejaman atau penganiayaan berat? Apakah salah satunya dapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri? Atau suami istri tersebut terjadi perselisihan terus-menerus? Jangan dikira perkara dibawa ke pengadilan, cerai, itu pasti diputus hakimnya. Enggak. Kalau hakimnya mengatakan tidak cukup bukti, ya enggak cerai. Gitu. Dipahami? Oh iya Pak, paham Pak. Jelas. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini prosesnya kenapa dibilang bagian dari materi hukum acara perdata, karena prosesnya sama. Mau cerai, mau gugatan waris, mau gugatan sengketa perbankan syariah, sama. Persis tata cara urutannya, prosesnya. Nanti di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan sempat juga di materi juga sebenarnya sudah sampaikan, ada kekhususan yang sedikit berbeda dari yang ada di hukum acara perdata di pengadilan negeri. Baik, saya lanjutkan. Asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Ada hak suami, hak istri, dan sebagainya. Itu diatur dalam undang-undang. Pemberian nafkah. Jadi nanti di persidangan itu bahkan kalau orang cerai itu ada namanya nafkah terutang. Jadi kalau suami itu sudah tidak memberikan nafkah selama 2 tahun, baru diurus cerai, maka selama 2 tahun itu bisa ditagih. Dia mengajukan ke hakim bahwa istrinya tidak diberi nafkah selama 2 tahun. Jadi ditagihkan. Itu sebagai hutang. Nafkah terutang. Asas ketujuh, pencatatan perkawinan. Jadi, undang-undang ini tidak memberikan kesempatan kepada nikah diam-diam, nikah secara agama saja. Maksudnya apa? Negara tidak akan tanggung jawab pada nikah yang tidak dicatatkan. Jadi kalau ada menikah tapi tidak tercatat, misalnya suami istri nanti punya anak, anaknya itu tidak dijadikan BIN-nya itu tidak ke bapaknya. Di akta lahirnya itu, akta kelahirannya itu hanya nama ibunya. Kenapa? Secara hukum yang berlaku di Indonesia, dia tidak punya bapak. Gitu. Makanya hati-hati ya, tolong kalau masih ada keluarga, ada apa yang masih statusnya nikah siri, itu hati-hati. Tolong bisa ditingkatkan, dicatatkan.